Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan kupas tuntas salah satu momen paling krusial nih dalam sejarah Homo sapiens, spesies kita ini ya. Sumber utama kita dari buku Sapiensnya Yuval Noah Harari, bab 2, Pohon Pengetahuan. Tujuannya, kita coba bongkar, apa sih yang bikin spesies kita ini unik banget? Oke, mari kita mulai dari titik awalnya. Katanya, dulu sapiens itu biasa aja ya, nggak sedominan sekarang. Betul sekali. Sebelum ada satu lompatan besar, ya sapiens nggak menonjol gitu. Malah, sekitar 100.000 tahun yang lalu, mereka pernah coba keluar dari Afrika ke Levant. Levan, itu wilayahnya Neandertal kan waktu itu? Iya, betul. Dan hasilnya, mereka gagal total. Mundur lagi ke Afrika. Wah, Nah, ini jadi indikasi kuat kalau sapiens zaman itu, secara kognitif, cara berpikirnya, komunikasinya, mungkin belum secanggih kita lah. oke. Jadi awalnya kita sempat ya kalah saing lah kasarnya. Terus apa dong pemicunya? Apa yang bikin kita upgrade gitu? Nah, perubahannya itu terjadi di periode yang kita kenal sebagai revolusi kognitif. Itu kira-kira antara 70.000 sampai 30.000 tahun lalu. Teori yang paling banyak diterima, ya seperti yang Harari jelaskan, itu gara-gara mutasi genetik. Kayak nggak sengaja gitu. Mutasi genetik? Iya, sering disebut juga mutasi pohon pengetahuan. Ini yang diduga mengubah kabel-kabel di dalam otak sapiens. Hasilnya, cara berpikir baru, dan yang paling penting jenis bahasa yang benar-benar baru. Kenapa sapiens yang dapat, bukan Neandertal misalnya? Nah, kalau sumber ini bilang sih ya murni kebetulan evolusi aja. Untung-untungan. Bahasa baru ya. Tapi kan hewan lain juga komunikasi, ada suara, ada gerak tubuh. Apa bedanya bahasa sapiens yang baru ini? Nah, ini dia kuncinya. Bahasa baru ini ulik banget. Nggak cuma buat bilang, ada singa, atau di sana ada buah. Tapi kita jadi bisa ngomongin hal-hal yang ya nggak ada wujud fisiknya. Maksudnya gimana tuh? Iya, konsep abstrak. Misalnya roh leluhur, dewa-dewi, cerita-cerita legenda. Termasuk juga gosip tentang orang lain sih penting juga buat kelompok kecil. Gosip ya? Ya, tapi yang benar-benar revolusioner itu kemampuan ngomongin fiksi. Sesuatu yang cuma ada di imajinasi kita bareng-bareng. Wah, ini nih yang katanya jadi game changer itu ya. Jadi bukan api atau alat batu yang paling utama, tapi kemampuan kita ngarang cerita. Tepat. Lebih spesifik lagi, kemampuan untuk menciptakan dan sama-sama percaya pada mitos bersama. Mitos bersama. Contohnya? Ya, bisa cerita asal-usul suku, atau kalau zaman sekarang, mitos soal bangsa, negara, bahkan konsep kayak, perseruan terbatas atau PT itu kan. Oh iya, PT kan nggak ada wujud fisiknya. Cuma ada di atas kertas dan di pikiran kita aja. Betul. Uang kertas juga gitu kan? Atau hak asasi manusia. Itu semua kan realitas rekaan. Cuma ada karena kita semua sepakat percaya itu ada dan berlaku. Jadi karena kita semua percaya sama konsep rupiah atau Indonesia, meskipun itu cuma ide abstrak, kita jadi bisa kerjasama dengan jutaan orang yang nggak kita kenal. Persis. Ini melampaui batas alami primata lain yang biasanya cuma bisa kerjasama erat dalam kelompok kecil. Ya, sekitar 150 individu lah. Batas Dunbar itu ya? Iya, itu dia. Kemampuan percaya fiksi kolektif ini yang bikin sapiens bisa kerjasama secara fleksibel dalam jumlah yang, nggak terbatas. Coba aja Anda bayangin, suruh simpanse ngasih pisangnya sekarang, terus dijanjikan nanti dapat pisang tak terbatas di surga simpanse. Nggak bakal mau dia. Iya juga ya. Tapi manusia, kita bisa bangun candi megah, perang demi negara, patuh hukum, semua berdasarkan janji dan konsep abstrak yang kita percaya bareng-bareng. Ini keunggulan luar biasa. Oke. Jadi kemampuan bikin narasi bareng dan koordinasi massal inilah yang akhirnya bikin sapiens bisa nyebar kemana-mana. Lebih adaptif dan mungkin bikin spesies manusia lain punah, kayak Neandertal. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya sangat mungkin begitu. Kemampuan ini bikin perkembangan sapiens jadi beda banget sama hewan lain. Perilaku hewan sosial lain kan sangat ditentukan sama genetikanya, DNA-nya.
Struktur sosial mereka gitu-gitu aja ribuan tahun, kecuali ada mutasi. Contohnya? Iya, kayak simpanse tadi. Mereka nggak bisa tiba-tiba rapat terus mutusin. Oke, mulai besok nggak ada lagi pejantan alfa, atau kita ganti jadi sistem matriarki. Nggak bisa. Harus nunggu mutasi genetik ya, yang lama banget. Betul. Nah, Sapiens setelah revolusi kognitif bisa ubah total struktur sosialnya, teknologinya, hubungannya dalam hitungan dekade atau abad aja. Cuma dengan mengubah cerita atau mitos yang dipercaya. Iya, cukup dengan mengubah cerita yang kita percayai bersama. Inilah momen di mana sejarah, perkembangan yang didorong budaya, dan ide mulai memisahkan diri dari biologi. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang mendengarkan, intinya revolusi kognitif ini yang dipicu bahasa unik kita yang bisa ngarang, ngasih Homo sapiens kekuatan super buat kerjasama. Kerjasamanya massal dan fleksibel. Dan inilah fondasi peradaban kita ya, dari dulu sampai sekarang. Ya, kemampuan menciptakan apa yang Harari sebut realitas hayalan atau tatanan rekaan, ini jadi inti dari apa yang kita sebut budaya dan sejarah. Dan karena sifatnya rekaan, ya bisa diubah-ubah terus. Makanya kita bisa adaptasi dan inovasi cepat banget, nggak kayak alam biologis yang lambat. Menarik banget. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau hampir semua struktur penting di masyarakat kita, negara, hukum, ekonomi, bahkan moralitas, itu sebenarnya berdiri di atas cerita atau mitos yang kita sepakati bersama. Seberapa nyata atau kokoh sih sebenarnya fondasi dunia modern yang kita anggap biasa aja ini? Sesuatu untuk dipikirkan ya.